Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Long Time Entertainment. Ini bukan jualan ya, tapi promosi bukan. Maksud saya ini saya akan menjelaskan kenapa setrum ikan saya ini kadang tidak bisa mempan ke ikan wader. Ikan wader ya, ikan yang kecil-kecil segini ya, kadang nggak mempan. Itu pertanyaan yang sering muncul ya. Ikan wader paling besar seberapa? Paling sejari kelingking. Itu kadang setrum ikan tidak mempan. Kenapa bisa begitu? Bila Anda pernah maksudnya pernah membelah ikan wader, atau kalau istilahnya bahasa Jawa mbeteti. Mbeteti banyak yang nggak ngerti ya istilahnya, mau dicuci gitu, mau digoreng, dikeluarin isinya itu karena ikan wader tidak ada darahnya hanya sedikit sekali. Nah, penyebabnya itu ikan wader itu tidak mempan. Kadang-kadang setruman kita untuk ikan yang besar gitu mempan ya. Giliran ikan wader kadang tidak mempan, malah kabur gitu. Aneh sekali kan? Karena yaitu darahnya sedikit sekali ikan wader. Padahal kecil, tetapi susah. Untuk mengatasi seperti itu, pilih voltase yang tinggi. Karena ikan wader itu membutuhkan voltase tinggi, ampernya mengimbangi, karena darah ikan wader itu sangat sedikit. Beda lagi dengan ikan gabus. Ikan gabus ibaratnya mau disetrum pakai aki yang mau mati pun ikan gabus bisa tumbang. Kadang setrum rakitan kita yang paling jelek sekalipun kadang ikan gabus masih bisa tumbang, karena ikan gabus itu darahnya banyak. Masih bertanya lagi, kan gabus darahnya sama saja banyak, itu ikan mujair juga banyak, bukan darah kan ada yang merah ada yang putih. Ikan gabus itu darah putihnya banyak ya, campur darah merah, itu lebih banyak kan ikan gabus daripada ikan mujair kayak gitu ya. Ikan gabus saja lendirnya begitu banyak, itu bercampur darah putih. Makanya ikan gabus itu paling gampang disetrumnya kadang. Ya seperti itu. Kenapa ikan wader itu lebih susah daripada ikan gabus, yaitu karena darahnya sedikit sekali nih ya. Kalau ikan gabus kan darahnya darah merah banyak, darah putihnya juga banyak, plus lendirnya juga banyak ya, itu membuat ikan gabus gampang ditaklukkan ya. Belepotan, maaf. Untuk menaklukkan ikan water seperti itu, pilih voltase yang agak tinggi. Sama seperti ikan mujair. Ikan mujair itu gesit dia, makanya agak susah.
pilih voltase yang tinggi dan ampernya mengimbangi, dijamin dapat itu macam-macam model ikan seperti itu. Kalau untuk ikan gabus kita hanya membutuhkan ampere, voltasenya nggak terlalu tinggi pun ikan gabus biasanya gampang. Ampernya lebih besar, lebih gampang ikan gabus. Dia seperti sekali pukul gitu langsung ngambang kalau ikan gabus dia. Beda lagi kalau ikan yang gesit-gesit gitu. Dia kalau kecepatan voltasenya kurang cepat, dia keburu kabur gitu ibaratnya. Sudah keduluan ikan itu kabur, voltasenya udah keteteran gitu. Voltase dan ampernya udah keteteran, kurang cepat gitu. Itu harus cepat itu. Gelombangnya ibaratnya. Gelombangnya harus cepat. Maaf, saya bukan jualan ya ini. Hanya menerangkan. Saya setruman ini hanya 4 ini yang sering saya jadiin konten. Masih ada lagi setruman saya, model lain lagi masih banyak. Hanya ini saja yang bentuknya berbeda-beda. Yang lain sama. Jadi ya ini yang hanya jadi modelnya. Ada pertanyaan lagi kadang, kenapa ya ikan besar itu gampang, tapi ikan yang segede jarum, segede lidi-lidi itu malah susah? Nah, itu pertanyaan yang aneh lagi kadang. Kok bisa begitu? Ya, memang ikan itu kan bisa tersengat itu kan membutuhkan darah. Sedangkan resistansi air itu kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah. Tidak bisa diprediksi ya. Resistensi air itu berpengaruh sekali terhadap menghalangi setrum kita itu. Menghalangi setrum kita untuk mengenai target gitu. Resistansinya lebih tinggi, maka ikan semakin kebal karena setrum kita itu terhalang sama resistensinya air itu. Contohnya ketika kita nyetrum di air asin, nah, itu resistensinya lebih tinggi. Bahkan seperti dikonslet-konsletkan gitu ya. Air laut itu hampir imbang sama dengan kita mengkonsletkan ke benda logam gitu, hampir sama. Cuma ya tidak terlalu sama seperti logam, tapi hampir sama, seperti itu efeknya. Jadi kita belum menyentuh air pun solutan listrik udah menyambar dulu, karena efeknya seperti logam itu air asin. Jadi ikan kebal-kebal jika sudah masuk ke daerah air payau gitu. Itu ikan agak kebal-kebal. Setruman kita harus benar-benar ekstra jos gitu. Listriknya harus benar-benar kuat. Jika listriknya kita tanggung-tanggung, listrik kita nggak bakalan mampu menembus itu resistensinya air itu ya. Jadi seandainya ada ikan ini seperti ikan ditaruh di tumpukan logam. Jadi listrik itu bukan melewati ikan, jadi listrik sudah keburu melewati logam tadi. Jadi ikannya ya tidak apa-apa karena listriknya sudah melewati logam tadi. Maksudnya jalur-jalur logam tadi seperti itu. Resistensinya tinggi ya, ibaratnya seperti itu. Ibaratnya ini ikan ya,
ikan, lalu ditaruh di tumpukan logam, terus kita setrum begini, otomatis listrik kita itu nyambernya ke logam ini dulu, dan ikan ini tidak teraliri listrik sama sekali. Jadi listrik melewati logam saja, dan listrik pun hanya melewati ikan saja, seperti melewati saja, tidak sempat melewati tubuh ikan. Jadi listriknya terserap sama logam gitu loh, seperti itu. Jadi ikan kebal-kebal, ibaratnya seperti itulah resistensinya. Semakin banyak resistensi itu ibaratkan logamnya semakin banyak, berarti listrik akan lebih utama melewati logam daripada melewati ikan gitu. Jadi kalau resistensinya rendah, ya kan, berarti logamnya semakin tidak ada, dan besar kemungkinan listrik akan melewati tubuh ikan ini. Nah, itu baru ikan akan bisa takluk. Seperti itu ya, ibaratnya resistensi air itu seperti itu. Ada yang kadang bertanya, "Mas, setruman saya kok di tempat saya nggak mempan ya, tapi kalau ngeliatin video-video orang kok ikannya gampang sekali." Ya itu karena resistensinya air itu berbeda-beda setiap tempat ya. Resistensi air itu berbeda-beda, makanya jangan disamakan atau dibanding-bandingkan ya. Kadang produk orang gitu ya, jika dites di tempat mereka yang biasanya menjual produk itu bagus, karena mungkin di tempat mereka itu resistensinya air itu rendah sekali, jadinya ikan terlihat gampang sekali ya, baru pencet ikan udah kelabakan gitu kemana-mana, terlihat ikan itu udah awur-awuran gitu ya. Ya karena mungkin dia resistensinya di tempat dia itu rendah. Kalau resistensinya di tempat Anda itu lebih tinggi dari yang mereka uji coba mesinnya tadi, otomatis akan berbeda hasilnya. Contohnya di tempat saya, orang lain membuat setrum PDC ya. Setrum PDC itu menurut saya setrum yang paling bagus ya, di antara setrum yang lain seperti Platina, Pak, yaitu musuh-musuhnya setrumnya itu. Ada 3 tipe, PDC, terus Platina, PAC ya. Menurut saya yang paling bagus itu PDC. Saya pernah membeli PDC orang lain karena apa? Penasaran. Hasil setruman PDC saya kok tidak terlalu seperti mereka ya, bikinnya kok bagus gitu, ikan kayaknya gampang gitu. Ternyata saya setelah beli punya mereka yang hasil ikannya itu hasil videonya itu ikannya gampang banget gitu ya. Setelah saya beli, saya tes di tempat saya, ternyata hasilnya sama seperti rakitan saya. Lah kok bisa gitu? Dari situ saya berpikir, apa mungkin karena di tempat saya itu dekat laut, dan saya ternyata menemukan sebuah video ya, menerangkan resistensi air itu setiap tempat berbeda-beda. Baru itu saya mengerti, dan ternyata hasilnya itu yang PDC saya baru beli tadi, saya tes ke tempat yang biasa saya uji coba, ternyata hasilnya sama
seperti rakitan saya. Nah, dari itu saya menyimpulkan bahwa memang setiap tempat itu resistensinya air itu berbeda-beda ya. Jadi jangan menyamakan dari tempat yang lain gitu, yang terlihat ikannya gampang sekali tersengat gitu, atau gampang gitu disetrumnya gitu. Jangan disamakan ya. Jadi memang seperti itu, resistensi itu berpengaruh terhadap setruman kita. Resistensi berpengaruh juga, namun kekuatan setrum pun juga berpengaruh. Resistensinya sudah rendah, tetapi ikan kadang tidak mempan. Ya, kalau seperti itu emang rakitannya emang kadang kurang bagus. Tetapi resistensi juga berpengaruh. Seperti itu ya. Jadi jangan selalu disamakan dengan rakitan-rakitan orang lain, tapi uji cobanya tidak satu tempat gitu. Harusnya rakitan seluruh mereka yang rakitannya kelihatannya jos-jos gitu dikumpulin jadi satu, dites di tempat yang sama gitu, hasilnya berbeda apa enggak. Jika hasilnya berbeda atau lebih unggul, berarti memang rakitan itu memang bagus. Nah, itu baru afdol gitu ya. Cara tesnya harusnya begitu. Umpama ada 4 macam setrum ikan dari hasil rakitan yang orang yang berbeda-beda, dites ke air payo di lokasi itu di hari yang sama, dites bareng-bareng. Nah, mana yang lebih unggul? Jika ada salah satu yang lebih unggul, berarti memang itu rakitannya jos. Perlu dicari tahu ilmunya itu. Nah, kembali lagi ke penjelasan ikan wader ya. Ikan wader susah sekali yaitu. Ikan wader kadang memang susah karena darahnya sedikit ya. Darahnya memang sedikit. Jadi listrik itu melewati darah dia baru berfungsi. Jika darahnya sedikit, efeknya akan sedikit. Seperti itu. Beda lagi sama ikan lele. Ikan lele padahal tidak punya sisik, namun kadang susah karena ikan lele itu lincah sekali ya. Sama seperti kayak ikan mujair, lincah dia. Sekali menghempaskan ekornya dia udah jauh kemana, nggak tahu kemana gitu. Bisa jadi dia ke lumpur, jadinya tidak ketahuan ya. Padahal ikan lele kadang kena tapi dia udah duluan masuk ke lumpur, jadi kadang tidak ketahuan gitu. Nah, ada pertanyaan lagi. Kadang gini, katanya Anda ikan wader itu susah disetrum karena darahnya sedikit. Nah, terus kenapa ikan yang besar-besar kenapa juga susah disetrumnya? Kan dia darahnya banyak. Nah, ini saya jawab lagi. Kan ikan semakin besar otot
tenaganya semakin besar mas bro ya, tenaganya semakin besar, otomatis sekali hempas ekornya kita nggak bakalan tahu larinya ikan itu kemana. Kekuatan ikan itu sangat besar hempasan ekornya itu. Jadi sekali itu udah hilang. Kayak jet ya kecepatannya. Seperti itu. Tenaganya besar walaupun darahnya banyak. Memang harusnya dia cepat tumbangnya karena darahnya banyak. Tetapi kan tenaganya powerful. Jadinya ya susah juga. Kecuali airnya cuma sedengkul ya gampang itu pasti. Airnya sedengkul, ikannya gede, langsung tumbang ya. Karena setruman kita kan ikan yang besar-besar itu jarang sekali ya di pinggir ya. Ibaratnya di air dangkal tuh jarang sekali. Biasanya dia menghuni air yang dalam gitu ya. Setruman kita itu jika di air dangkal kadang listriknya itu powerful, tetapi kalau di air dalam ampernya dia menurun, ampernya menurun, voltasenya juga menurun. Nah, jadi kalau menumbangkan ikan besar, jika voltase dan ampernya sudah menurun, otomatis tenaganya tidak ada ya. Tenaganya sudah tidak ada, ikan besar lawannya, ya udah mau gimana lagi. Udah itu udah susah, kecuali setruman kita benar-benar powerful, ampere dan voltasenya benar-benar besar ya, itu baru bisa menumbangkan ikan yang besar-besar. Nah, penjelasannya seperti itu. Jika masih menanyakan seperti itu, ikan teri katanya darahnya sedikit, susah. Giliran ditanya kenapa ikan gede kan darahnya banyak, kok susah juga ditumbangin. Ya itu karena ikan besar itu dia menghuni di tempat yang airnya dalam. Jarang sekali ikan besar itu di pinggir-pinggir ya, kecuali ikan cere, ikan wader. Nah, ikan wader aja kadang susah disetrumnya kalau voltasenya kurang. Seperti itu ya mas. Ya pak. Maaf, saya hanya menjelaskan seperti itu biar lebih paham masalah setrum itu. Jadi banyak sekali kendala setrum itu, kecuali setrum Anda benar-benar yang kualitas bagus, voltase bagus, ampere bagus, nah itu mungkin dijamin dah. Mau ikan cere, mujair, lele, patin, nah, itu kena semua, apalagi didukung dengan aki yang besar-besar ampernya. Sudah itu dapat sekarung itu dijamin. Udah begitu didukung lagi resistensi airnya rendah, wah mantep bro, dijamin dapat 5 karung ikan. Tapi kalau ikannya banyak tapi kalau ikannya dikit sama aja, dapat seember juga ngot-ngotan. Seperti itu ya penjelasannya ya, mungkin gampang memahaminya setrum ikan kalau tahu cara kerja listrik itu bagaimana. Jadi kita jika lokasi kita bagaimana, terus dekat laut apa tidak, kita harus bisa membayangkan setruman apa yang cocok untuk dibeli gitu. Jadi nggak salah-salahan beli. Seandainya Anda beli ya, biasanya kan
orang pengen simple beli saja lah yang memang kualitasnya bagus. Belum tentu ya, kadang kualitasnya bagus, kalau sudah musuhnya air payo sama air asin dijamin drop. Itu setruman ya. Kalau tidak percaya ke tempat saya yang dekat laut ya, tempat saya dekat sekali sama laut. Setruman Anda yang bagusnya kayak apa, coba kesini. Dijamin drop. Ya makanya saya kadang jarang sekali review setruman saya ke tempat saya ini ya, karena susah ikannya mas bro, susah sekali. Capek ngadepin ikan di sini karena dekat laut. Sudah begitu musuhnya limbah pabrik itu. Ikannya sangat kebal-kebal ya. Ikan sudah kebal-kebal kalau sudah kena limbah pabrik. Tidak tahu kenapa. Heran saya ikan di tempat saya. Yang masih belum mengerti tentang setrum ikan dan yang mau membuat, yang ingin menanyakan rancangan seperti apa yang bagus, kawat ukuran berapa, keren ukuran berapa, lilitan berapa sak, silakan ditanyakan di kolom komentar. Semoga saja saya bisa membantu. Ya, sedikit-sedikit mungkin bisa membantu solusi-solusi yang mungkin belum bisa terpecahkan. Kenapa, bagaimana, seperti itu. Ini hanya sekedar sharing ya. Mungkin ada Anda yang lebih paham tentang setrum ikan, bisa sharing ya di kolom komentar. Mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang setrum ikan, kenapa tidak mempan ke ikan wader ya. Cukup sekian saja penjelasannya, sudah saya jelaskan di awal video. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan silahkan like, komen, dan subscribe bagi yang belum like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe sangat membantu channel ini berkembang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.